Teori by definition adalah preposisi, seperangkat preposisi yang berhubungan secara logis dan sistematis, menggambarkan dan menjelaskan seperangkat gejala empiris. Itu adalah teori. Ya, dalam referensi yang saya sampaikan, Bapak Ibu gunakan istilah ini, penjelasan ini untuk menjelaskan satu teori. Saya ulangi bahwa teori adalah seperangkat preposisi yang berhubungan secara logis dan sistematis yang menggambarkan dan menjelaskan seperangkat gejala empirik. Gejala empirik yang dimaksud di sini adalah sesuatu hal yang terjadi kontekstual dan real ketika kondisi kekinian. Itu adalah gejala empirik. Kondisi yang real terjadi, itu empirical condition, ya. Itu. Tetapi mari kita lihat, karena di situ menyebut seperangkat preposisi. Nah, preposisi itu apa? Kalau ada yang memberikan sumbangan pikiran, saya persilahkan. Tadi teori sudah saya jelaskan, teori seperangkat preposisi yang berhubungan dengan atau berhubungan secara logis dan sistematis, menggambarkan dan menjelaskan seperangkat gejala empiris. Sudah seperangkat preposisi, juga seperangkat gejala empiris yang dijelaskan. Kasarnya seperti itu. Nah, sekarang apa itu preposisi? Ya, mungkin istilah-istilah ini Bapak Ibu pada tingkat master, pada tingkat S1 itu sudah sering didengar. Tetapi sekarang kita mengulangi lagi, memantapkan lagi, ya. Teori, kemudian seperangkat preposisi yang berhubungan dengan dan menjelaskan seperangkat gejala empirik. Nah, sekarang preposisi itu apa? Kalau ada yang memberikan sumbangan referensi, silakan. Kalau belum, saya jelaskan bahwa preposisi itu adalah pernyataan tentang hubungan dua konsep atau variabel atau lebih, ya. Dua konsep, dua variabel atau lebih. Jadi pernyataan tentang hubungan dua konsep atau variabel atau lebih. Hubungan itu ada dua. Ada hubungan kausal, ya. X berhubungan dengan Y, itu hubungan kausal. Kemudian Y berhubungan dengan X, itu saling berhubungan, jadi kausal namanya. Tetapi ada berhubungan korelasional. X berhubungan dengan Y, Y juga berhubungan dengan X. Tetapi yang tadi hubungannya kausal adalah satu arah. X hubungannya ke Y, Y hubungannya ke X. Tapi yang namanya hubungan korelasional
X berhubungan ke Y, Y juga berhubungan langsung ke X. Jadi itu ya. Itu adalah preposisi. Pernyataan tentang hubungan dua konsep atau variabel, dua konsep atau dua variabel atau lebih. Hubungannya ada dua, kausal dan korelasional. Kalau sudah tadi seperangkat preposisi, preposisinya sudah kita jelaskan. Nah sekarang apa itu macam-macamnya? Macam-macam preposisi itu. Macam-macam preposisi itu, Bapak Ibu sering dengar ada hipotesis. Itu adalah preposisi. Ada generalisasi empirik. Itu preposisi. Ada postulat. Sering Bapak Ibu dengar, itu juga preposisi. Ada dalil. Dalil juga preposisi. Begitu juga ada hukum. Hukum itu adalah preposisi. Ya, ini dari aspek pembelajaran doktoral. Seorang calon doktor harus mendalami satu istilah yang kita keluar dan kita bisa pertanggungjawabkan secara akademik. Nah, kita tadi sudah bicara teori, bicara preposisi, dan macam-macam preposisi. Ya, sudah kita bahas. Kemudian sekarang kita dalami lagi. Apa itu fungsi dari teori? Fungsi teori adalah saya ulangi, penjelasan, eksplanasi, penjelasan, eksplanasi, prediksi. Prediksi itu apa? Ramalan, meramal. Itu juga fungsi teori. Memecahkan masalah. Itu juga fungsi dari teori. Ya. Memecahkan masalah. Menerangkan, menjelaskan, atau penjelasan, eksplanasi, prediksi, atau ramalan, kemudian memecahkan masalah dalam arti action, ya. Itu fungsi dari teori. Kita sudah bicara teori, fungsinya, kemudian bicara preposisi dan bicara macam-macam preposisi. Ya, ini baru judul saja ya, judul saja ya. Kita masih harus bicara sumber daya dan sektoral. Dari aspek, kalau dari beberapa istilah tadi ada yang ditanyakan, boleh ya. Kalau potong saja saya. Kalau tidak, saya akan lanjut. Kemudian dari aspek sumber daya, teori sudah termasuk preposisi, fungsi teori ditambah dengan macam-macam preposisi. Nah sekarang
sumber daya. Sumber daya itu Bapak Ibu secara umum tahu ya. Seperti istilah-istilah tadi, sumber daya tahu secara umum. Ada yang secara universal dipahami, ada sumber daya alam, itu sudah umum sekali ya. Sumber daya manusia, sumber daya kebudayaan, sumber daya lingkungan, hidup dan pelestariannya. Nah, itu istilah dari sumber daya, pendalaman dari istilah sumber daya. Saya ulangi, ada juga yang sumber daya kemudian dari aspek yang lain nanti kita ada lihat lagi, ada sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, kemudian sumber daya kebudayaan dan lingkungan ya, dan pelestarian lingkungannya. Nah, bagaimana mengatur sumber daya itu? Sumber daya itu diatur dalam koridor value, nilai. Bapak Ibu, sumber daya itu diatur dalam koridor value, nilai. Nilai itu apa nilai? Kalau disebut nilai apa? Value atau nilai. Dalam kehidupan secara universal, kita itu diukur dengan istilah nilai, value. Value itu ada yang paling hakiki adalah hukum. Yang kedua adalah agama. Yang ketiga adalah adat istiadat. Yang keempat kebiasaan. Yang kelima kesepakatan. Ya. Kesepakatan itu adalah value. Maksudnya begini. Orang itu harus berbuat baik dan benar untuk hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Itu contohnya. Nah, ukuran benar itu seperti apa? Ukuran baik sekarang seperti apa? Apakah orang yang demo-demo, kemudian orang yang selalu protes dengan orang, selalu menjelekkan orang, selalu berbuat memuaskan hatinya, itu disebut baik? Kalau disebut benar, ya. Karena semua mereka melakukan perbuatan tentu berdasarkan kepentingannya dan mereka membenarkan dirinya. Tetapi ada kekuatan universal yang harus dipegang bahwa ukuran orang hidup sustainable di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu based on value, berdasarkan nilai. Nilai itu tadi saya jelaskan, nilai itu yang nilai utama yang dia mengatur kehidupan seseorang adalah hukum. Hukum apa? Hukum negara. Atau hukum berdasarkan konstitusi dari suatu negara itu.
Kalau dia hukum negara Islam, ya dia hukumnya hukum Islam. Tapi kalau dia negara demokrasi, hukumnya demokrasi. Secara universal, hukum yang mengatur kehidupan manusia di dalam bermasyarakat bernegara itu adalah hukum negara. Baik negara itu berdasarkan agama, negara berdasarkan konstitusinya yang penting. Ya. Sumber daya sudah ya, sumber daya sudah. Kemudian kalau sektoral sekarang, mari kita lihat pada lembar peraga ini. Sektoral kita bisa melihat secara akademik ya. Kalau sektoral yang saya ungkapkan pada penjelasan pertama tadi itu sektor-sektor dalam pengertian universal, common sense, pendapat umum yang tidak punya latar belakang pertanggungjawaban akademik. Tapi sekarang sektor yang kita bicarakan adalah satu, sektoral dalam berbagai beberapa literatur kita melihat sektoral itu ada sektor publik, state, sektor private, bisnis, sektor ketiga itu adalah sektor akademik, sektor yang keempat adalah sektor masyarakat atau community. Nah ini fokus kita bicara sektoral dari sisi teori, kemudian yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, ya. Sektor, ya, sektoral. Nah sekarang sumber daya sektor publik. Tinggal satu istilah publik. Kalau ada yang memberi referensi atau pemahaman, berbagi pemahaman tentang pengertian publik, silakan, boleh juga ya. Akan kita sangat hargai itu. Publik secara umum universal bisa disebut publik itu masyarakat. Juga sering disilahkan dengan publik. Bisa disebut umum. Publik itu adalah umum, kepentingan publik, kepentingan umum. Kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Kepentingan publik juga kepentingan pemerintahan. Juga kepentingan negara juga disebut sering publik. Nah, kalau istilah publik itu begitu kacaunya dalam arti tidak ada sesuatu yang bisa firm kita pegang, karena istilah publik itu juga sudah menjadi bahasa Indonesia, tetapi juga tidak punya dasar yang kuat untuk menyatakan apa publik itu negara, apa publik itu masyarakat, apa publik itu pemerintahan, atau publik itu umum. Ada orang gampang menjawab, oh semua bisa Pak, semua sama saja itu. Oke, kalau itu orang awam. Orang yang tidak kuliah di S3 boleh mengatakan begitu. Nah, kalau boleh saya berikan contoh sekarang. Kalau Bapak Ibu ada yang kepala biro umum di kantor, atau ada stafnya kepala bagian umum. Sekarang saya ganti istilahnya. Wah ini kepala biro publik.
atau kepala bagian publik. Saya kira saudara nggak mau ya, nggak mau kepala biro umum dirubah menjadi kepala biro publik. Padahal di dalam peristilahan umum, publik, pemerintahan, negara, masyarakat itu disebut publik. Kepentingan publik, ya kan? Sekarang jadi kacau kan? Jadi semakin kuliah, semakin didalami sesuatu itu, semakin kacau. Ya, bukan semakin jelas, tetapi semakin kacau. Ya, paham ya? Paham, itu beda kuliah di S3 dengan kuliah di S1, S2 ya. Itu bedanya. Makin didalami, semakin kacau, semakin tidak jelas. Semakin tidak jelas, orang semakin mengejar spesialisasi. Makanya saudara sekarang mengejar doktor ilmu pemerintahan. Tambahannya terapan. Ya, oke ya. Nah, itu dari istilah saja judul perkuliahan ya. Istilah di dalam judul perkuliahan. Teori sumber daya sektor publik. Teori sudah, sumber daya sudah kita bahas. Kemudian sektor sudah kita bahas, publik sudah kita bahas. Kemudian karena tadi menjadi semakin tidak jelas, semakin mempunyai dimensi masing-masing, saya persilahkan Bapak Ibu yang merumuskannya berdasarkan persepsinya dari masing-masing sempalan tadi yang saya jelaskan satu persatu istilahnya. Jadi Bapak Ibu rumuskan. Ketika judul dari perkuliahan ini sudah kita bahas, sudah kita dalami, mari kita lihat lagi ya. Mari kita lanjutkan. Kecuali ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Ada yang mendiskusikan? Kalau tidak, mari kita lihat lembar peraga berikutnya. Kalau dari sektoral tadi, coba lihat ya. Ini bukan ilmu otak-atik, tetapi hal yang real. Karena ilmu itu, teori itu berkaitan satu sama lain. Saya akan bawa lagi kerangka berpikir Bapak Ibu. Frame of thinking-nya saya bawa lagi ke format yang saya tulis ini. Kalau kita ilustrasikan ya. Ilustrasikan dari sektoral tadi. Dalam kerangka berpikir. Frame of thinking, ya. Saya sebutlah saja sekarang satu bentuk segitiga. Ya. Kalau public state saya arahkan pada ujung atas, jadi sektor state, sektor private, swasta, bisnis saya arahkan paling kiri, kemudian sektor kanan, akademik saya arahkan
community paling kanan, kemudian yang di tengah sebagai bayangan, pemain bayangan itu adalah sektor akademik. Karena dia jarang yang menggunakan sektor akademik itu. Hanya 3 saja orang sering, sektor state, sektor bisnis, private, dan sektor community. Tapi dalam materi ini saya menambahkan sektor akademik. Ya. Mari kita lihat fungsi masing-masing sektor. Sektor state, ya kita dalami lagi ya Bapak dan Ibu dari masing-masing penjelasan per item tadi, per judul. Kemudian kita dalami lagi, ya. Kan kita ilustrasikan kerangka berpikir pada segitiga ini. Ya. Dalam sektor state, yang nanti kita akan perdalam, ada wewenang. Siapa yang memberi wewenang? Sesuai dengan konstitusinya. Ya. Apakah yang memberi wewenang itu publik, masyarakat, atau kebijakannya? Kemudian ada yang diperintah, karena dia punya wewenang, dia diberi wewenang, berarti ada yang diperintah. Siapa? Ada masyarakat dan lain-lain. Ya. Ada kelompok politik dan lain-lain. Ya. Dan apa yang diperintahkan itu wajib dilaksanakan. Ada hubungan ya antara yang diperintah dengan yang memerintah, ada state. Ada regulasi, ada pembuatan kebijakan. Mutu daripada sektor publik ini, state ini, adalah good governance. Ya, mutunya sektor publik itu adalah good governance. Dimensi-dimensinya, ya Bapak dan Ibu bisa ditambahkan sendiri. Ada 8 dimensi daripada good governance, tergantung kepada teori siapa yang kita gunakan. Yang pertama adalah participatory. Yang kedua adalah follow the rule of law. Yang ketiga, effective and efficient. Yang keempat adalah equitable. Yang keenam adalah responsive. Yang ketujuh, transparan, accountable, dan consensus oriented. Itu adalah bagian-bagian dimensi-dimensi daripada good governance. Persisnya 8 unsur good governance ini dikeluarkan oleh United Nations Development Bank, UNDP, United Nations Development Bank pembangunan. Itu persisnya yang mengeluarkan 8 teori good governance dari dimensi-dimensi dari teori dari
UNDP. Mari kita lihat sekarang berikutnya. Oh iya, saya tambahkan lagi tadi state ada wewenang, ada regulasi, ada kebijakan, kemudian ada juga pengendalian, ada pengawasan publik, ada perlindungan dan pengayoman, ada facilitator, kemudian ada services, ya, ada services di situ. Nah, itulah keseluruhan dari koridor dan dimensi-dimensi dari state, ya, sektor state, sektor publik. Nah, kalau sekarang menyebut itu Bapak Ibu udah ragu, public, state, negara, masyarakat, umum dan sebagainya. Nah, itu dihubungkan sendiri kerangka berpikirnya. Ya, sekarang harus berpikir logis, ya. Publik, ya. Termasuk dari moto daripada sektor state itu adalah good governance. Bukan good government, bukan good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, bukan good government. Pemerintah dengan pemerintahan, pemerintahan itu governance, government itu pemerintah. Berbeda ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian sisi berikutnya, mari kita lihat dari sektor private, swasta, bisnis. Sektor bisnis atau private, bagian ujung kiri bawah, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada pergerakan aktivitas di bidang ekonomi. Ada penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan bangsa. Nah, ini saya jelaskan bahwa sesuai dengan teori yang mensejahterakan bangsa, yang mensejahterakan masyarakat itu adalah sektor bisnis. Tetapi di Indonesia yang mensejahterakan masyarakat umum itu pemerintah. Sehingga pemerintah di Indonesia salah kaprah menyediakan lapangan kerja. Sampai mengangkat PPPK, ASN, PNS, dan sebagainya. Kalau PNS wajib, ini apa nih? Kalau PNS itu wajib dengan standar penggajian tertentu, sehingga PNS, TNI, Polri, dan public services jangan berharap sejahtera di Indonesia. Ya. Kalau cukup ya dengan PGPS, pintar bodoh penghasilan sama. Nah, itu lagu lama ya, lagu lama. Tapi sekarang sudah berubah, tapi masih juga belum terasa ya. Tapi saya hanya ingin mengingatkan secara teori orang-orang yang bisa sejahtera, bisa makmur, bisa kaya ketika dia bekerja pada sektor bisnis, sektor private. Karena di situ gaji juga remunerasi, berbagi keuntungan, berbagi usaha, saling semangat mencari keuntungan, baru berbagi penghasilan. Bagi penghasilan juga berdasarkan kontrak kerja. Gaji juga remuneration. Tidak peraturan gaji pegawai negeri sipil, tidak ya. Nah, itu secara teori supaya Bapak Ibu bisa membedakan sekarang. Di Indonesia orang mengejar pegawai negeri. Wah, rame-rame.
Padahal setelah pegawai negeri, loh kok gaji saya kurang ya? Gimana cara mencari tambahan? Nah, ini persoalan. Sehingga menyimpang, akhirnya belum pensiun udah di penjara. Udah dipecat, udah di penjara, dan sebagainya. Oleh karena itu, harus disadari betul. Mau masuk pegawai negeri itu harus disadari betul. Ya, saya dulu, Bapak dan Ibu, ya karena terlanjur aja masuk pegawai negeri ya. Lanjut pegawai negeri sampai umur 70. Sampai sekarang juga belum dapat SK pensiun ya. Jadi ya tetapi tidak apa kita syukuri. Karena saya sebelum pegawai negeri, saya sudah bertani. Saya bekerja, saya adalah petani ya. Pekerjaan saya petani, tetapi saya jadi pegawai negeri sampai juga alhamdulillah karena kita tekun bekerja dengan baik, melaksanakan tugas sampai pangkat tertinggi ya. Sampai ke 4E juga ya, 4E dan sudah 15 tahun, 16 tahun 4E ya. Tidak naik-naik pangkat, tapi alhamdulillah cukup saja ya, arti tanda petiknya secara material, tapi sejahtera dalam arti batin. Ya. Ya, cukup dan sebagainya. Nah, dengan kehidupan tidak terlalu drastis. Itu ya. Saya ingin tambah menjelaskan bahwa penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bangsa itu ada pada sektor publik. Kemudian ada usaha-usaha perindustrian di situ. Ada usaha-usaha perdagangan. Ada penciptaan lapangan kerja. Itu hal-hal yang terkait dengan moto dari private atau swasta private atau bisnis sektor adalah good corporate governance atau good corporate culture. Good corporate culture itu ada dimensi-dimensinya, Bapak dan Ibu, ya. Itu ada participatory, transparansi, akuntabel, responsif, dan fairness. Itu ada 5 prinsip dari good corporate governance. Apa itu fungsi, dimensi dari private sector, business sector? Kalau tadi state sector itu good governance. Private sector good corporate governance atau good corporate culture. Good governance tadi ada 8 unsur. Sekarang saya kembali ulangi. Good corporate culture ada 5 unsur. Ada transparansi, ada akuntabilitas, ada respon. Nah, itu hal-hal yang mendukung kaitannya dengan sektor private business ya. Tinggal 2 sektor. Bagaimana dengan sektor community, sektor masyarakat? Ya, karena kita tadi sudah berbicara sektoral, ada 4 sektor yang kita kriteriakan di dalam
materi perkuliahan ini, walaupun judulnya teori sumber daya sektor publik, tetapi sektor-sektor yang lain itu ada interdependensinya, ada keterkaitannya, ada hubungannya, ada interrelatedness-nya, ya. Ada related-nya. Ya. Kepada sektor community, saya akan ceritakan sedikit tentang istilah community. Community murni teori dari Barat. Utamanya asal teori community itu adalah dari Jerman. Ya. Tapi kalau Indonesia tidak ada teori community, nggak ada. Pokoknya community, society, netizen dan sebagainya dianggap sama aja masyarakat begitu. Ya, itu Indonesia ya, memang seperti itu. Main gampang saja, karena kita tidak punya istilah. Ya. Istilah kita Indonesia, bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa Jawa, bahasa daerah masing-masing, sehingga tidak punya istilah baku secara akademik dijadikan acuan di dalam materi-materi perkuliahan. Masyarakat ya tahunya masyarakat aja. Padahal masyarakat sesuai dengan ilmunya, community itu di dunia Jerman, berasal dari Jerman, ada dua istilah, community dan society. Community itu the person who live based on rural. That's mean community. Community is most people live on rural area. Community dalam arti masyarakat adalah orang yang bertempat tinggal di community atau masyarakat desa kalau di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah society. Society means most people live on area perkotaan, ya. Orang yang tinggal based on di area perkotaan disebut society. Jadi itu kalau istilah secara akademik ya. Ada hal-hal yang membedakan antara community dan society. Tapi sama, semua artinya masyarakat. Tapi perkembangan terakhir Bapak dan Ibu, netizen dan sebagainya, itu based on mana tempat tinggalnya. Apakah di dunia angkasa, apakah dia tidak jelas ada di mana-mana tetapi dia nimbrung pada satu aktivitas gerombolan kehidupan, itu netizen, atau netizen itu disebut orang yang based on rural bukan, based on urban juga bukan, perdesaan bukan, perkotaan bukan, daerah periferi netizen, atau di luar angkasa netizen dan sebagainya. Nah, mari sekarang Bapak Ibu dalami istilah community, society,
netizen, dan lain-lain, apa dasar berpijaknya? Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mulai saya katakan semakin kita perdalam, bingung ya. Saya senang kalau bingung. Kenapa? Berarti sudah mendalami, memahami. Tidak lagi serampangan begitu aja ngomong ya. Bapak Ibu pada tingkat doktor itu ngomong tidak boleh serampangan. Tidak boleh serampangan. Hidup itu bagaimana? Baik dan benar. Baik, benar seperti apa? Reasoning. What kind of your reasoning on your life? Itu benar. Apa penjelasannya? Membenarkan diri Anda. Oke, everything is okay. Everybody is okay. Ya. Orang hidup semuanya dengan latar belakang benar. Saya benar kok. Saya marah itu karena saya benar. Orang lain menghina saya marah, saya pukul dia. Nah, begitu Anda bertindak pukul, padahal Anda benar, nah itu Anda mulai salah. Iya kan? Begitu Anda memukul, padahal Anda benar, Anda mulai salah. Begitu Anda membunuh, padahal Anda membela diri, Anda benar, Anda mulai pada posisi salah. Oleh karena itu, benar itu terhadap semua orang, all of activity, community, society, itu okay. Everything is okay. Jadi semua orang benar, semua orang berbuat benar berdasarkan reasoningnya, alasannya, itu okay semua ya. Anda jangan masuk wilayah itu, biarkan saja. Si A mengatakan dirinya benar, biarin. Si B, all of you, benar semua. Termasuk saya juga, oke. Ya. Sehingga, nah kemudian ketika ada pertengkaran benar satu dengan benar yang lain, si A benar, si B benar, si C benar, dan sebagainya dengan reasoning masing-masing, kita ada perdebatan benar A dan benar B, benar C, apa yang mengukur? Apa yang membedakan? Mana yang kemudian menjadi acuan? Adalah saya kembali katakan value. Value, nilai. Nilai itu apa? Hukum. Hukum apa? Hukum negara. Setelah itu baru hukum agama. Jangan hukum agama lebih dulu, kecuali di Saudi Arabia. Begitu ada masalah, hukum agama, panjung-panjung, potong-potong, dan sebagainya. Itu pun masih ada. Boleh denda. Nah, begitu kan? Jadi, hukum agama nomor 2. Kecuali sistem hukum itu hukum negara agama. Kalau negara yang demokrasi dan negara yang berdasarkan konstitusi, hukum konstitusi, hukum negara yang utama. Jadi kalau di Indonesia tidak ada hukum agama itu. Yang berlaku adalah hukum negara nomor 1. Nomor 2, baru hukum negara tidak nyampai, baru hukum agama. Seperti hukum waris, itu bisa hukum agama. Hukum negara boleh dilakukan untuk waris. Hukum agama boleh. Dan sebagainya. Itu contoh-contoh ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kemudian baru agama, baru adat istiadat, baru kesepakatan, ada kesepahaman. Apa contoh kesepahaman di desa? Tidak perlu hukum negara, hukum agama, hukum kesepakatan di desa itu berlaku. Dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 6 dan adat istiadat kebiasaan di desa itu. Ya, itu contohnya. Kemudian
moto daripada saya tidak memperdalam lagi soal istilah community, society, netizen, dan seterusnya. Saya akan memberikan sekarang masyarakat di Indonesia itu ukurannya apa? Motonya apa? Masyarakat madani. Masyarakat madani itu apa? Warga negara yang baik dan benar, melaksanakan kewajibannya, dan memenuhi hak-haknya, tapi melaksanakan juga kewajibannya. Jadi mengerti hak dan kewajiban itu masyarakat secara umum, ya, yang kita istilahkan madani. Sering sebut madani, tapi tidak pernah ada yang menjelaskan seperti apa madani itu. Apa madani kalau Jawa itu ngelek-elek itu dan sebagainya. Nah, itu beda lagi, ya. Memenuhi hak dan kewajibannya. Jadi secara teori saya tambahkan lagi, community, society, dan sumber daya manusia lain, netizen dan lain-lain, ya. Saya kira itu. Jadi beberapa hal yang terkait dengan community. Tetapi di dalam fungsinya, koridor-koridor community, ada penjaminan hak asasi manusia. HAM, ya, dikedepankan dalam koridor community masyarakat, menghormati eksistensi ruang dan wacana publik, melaksanakan hal-hal yang telah disepakati masing-masing pada kelompok masyarakat terkecil sekalipun sepanjang dia masih hidup dan berkembang. Kemudian partisipasi penyelenggaraannya, termasuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Itu fungsi dari masyarakat, community, society, netizen. Kemudian juga sekaligus memberikan kontrol terhadap pemerintahan. Itu juga fungsi masyarakat. Nah, antara masyarakat memberikan kontribusi kepada sektor state, masyarakat memberi kontribusi pada sektor swasta memberi kontribusi kepada sektor state, dan ketiga-tiganya saling berhubungan satu sama lain, memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan satu tata kelola pemerintahan. Ketika ketiga itu berhubungan, Bapak Ibu saya ajak berpikir ke masalah teori daripada good governance. Teori tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, adalah independensi, interdependensi, interrelativeness, interkorelasiveness, correlation antara sektor publik, sektor swasta, dan sektor masyarakat. Itu berkontribusi, sama-sama memberikan kontribusi, itu kemudian menjadi teori tata kelola pemerintahan yang baik. Ya. Angka berpikirnya jangan tertuju pada tiga itu ternyata menjadi teori tata kelola pemerintahan yang baik, teori good governance. Nah, sekarang pertanyaan saya,
apakah dengan 3 sektor tadi penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan sempurna, dengan baik? Ternyata tidak. Di dalam penetapan kebijakan, ketika pemerintah menggunakan kewenangannya, kebijakan publik, public policy, dengan mendapat referensi saran kebijakan. Saran kebijakan itu diperoleh dari sektor akademik. Karena dia melakukan analisis kebijakan menggunakan teori-teori tertentu, kemudian dijadikan satu saran kebijakan. Sektor akademik menyampaikan analisis kebijakan yang dikristalisasi di dalam saran kebijakan. Dimensi-dimensi akademik itu adalah profesional, analisa, conclusion, kesimpulan, dan suggestion, saran. Kemudian kegiatan-kegiatan menyampaikan saran itu melalui dari identify atau verification. Ada pembahasan teori dan empirical condition. Kemudian ada proposal. Kemudian ada reasoning. Nah, jadi teori good governance itu bisa diterapkan secara baik, sempurna di suatu negara, apapun sistem negara itu, tetap dibutuhkan sektor akademik yang memberikan saran kebijakan. Karena saran kebijakan itu mempunyai proposal, punya reasoning, punya teori, pembahasan teori, dan juga pembahasan mengenai empirical condition, dan juga mengenai verification dulu ya. Nah itu. Sehingga sektor-sektor ini sangat berpengaruh, 4 sektor ini sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan, governance suatu negara, apapun bentuknya. Sehingga dari penjelasan saya ini, Bapak Ibu bisa membayangkan apa urgensi, apa kekuatan dari membahas teori sumber daya ini di dalam sistem pemerintahan suatu negara. Ya, itu pada pertemuan pertama saya perkenalkan ini kepada Bapak dan Ibu.
Ya, saya perkenalkan supaya Bapak Ibu bisa membayangkan di rumah. Oh ya, kaitannya mempelajari teori sumber daya ini kaitannya dengan tata kelola pemerintahan, kaitannya dengan dimensi-dimensi masing-masing sektoral, kemudian seperti apa hal bisa disimpulkan. Seperti apa urgensi materi perkuliahan ini bagi kerangka berpikir secara akademik di dalam membahas suatu materi perkuliahan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Pak Dewi dulu deh. Ya, silakan, silakan. Ya, Prof, terkait dengan apa perkembangan yang diwacanakan oleh Bapak Presiden kita terkait dengan the layering dan downsizing structuring ya, Pak. Prof, yang di apa baik di kelembagaan kementerian maupun di badan ya yang terkait dengan peniadaan struktural untuk eselon 4 dan 3 ya, Prof. Halo, Prof. Ya, ya. Nah, Prof, saya mau nanya, Ya, secara lanjut. teori sumber daya manusia, apakah ini ada sebuah penelitian tertentu yang sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kita terkait the layering, downsizing structure, ini memang ada landasan yang kuat gitu, Prof, sehingga kebijakan ini memang bisa diterapkan gitu, karena ini bisa jadi menimbulkan kegaduhan, Prof. Misalnya terkait dengan dia yang sudah eselon 3 dan 4, kemudian seperti apa nanti posisinya, kemudian bawahannya, kemudian secara organisasinya kan pasti dirampingkan, Prof. Kalau memang organisasi ini tidak mungkin dirampingkan karena struktur yang di bawahnya terlalu banyak gitu, itu apakah mungkin dirampingkan? Karena kalau saya pernah belajar teori organisasi, sebenarnya yang pimpinan itu satu pimpinan, di bawahnya 7. Kemudian kalau di bawahnya lebih 7 lagi, bikin unit lagi gitu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Ya, ini kondisi empirik. Ibu sangat memahami itu ya. Saya juga pernah jadi kepala biro organisasi di Kementerian Dalam Negeri ya. Pernah juga menjadi staf khusus menteri ya. Saya memberikan advice terhadap hal-hal ini dan pernah juga jadi rektor dan sebagainya ya. Pernah jadi pejabat eselon 3 pernah, eselon 4 pernah ya. Jadi staf pun pernah ya. Jadi hal ini tergantung kepada pemerintahan kita. Mau mengambil pola struktural seperti sekarang atau pola fungsional. Saya berikan contoh di luar negeri, di Belanda. Di Belanda itu hanya ada menteri, raja, perdana menteri, menteri, kemudian ada direktur jenderal, ada direktur. Selain itu semua pekerjaan-pekerjaan dikontrakkan kepada pihak swasta. Tidak ada lagi pejabat eselon 3, eselon 4. Nah, di Indonesia pejabat eselon 3, eselon 4 itu dijadikan pejabat fungsional tertentu. Dijadikan pejabat fungsional tertentu dengan fungsi-fungsi tertentu, dia profesional, tunjangannya juga diatur sedemikian rupa, tidak mengurangi tunjangan sekitar jabatan yang lalu.
Kalaupun ada penyesuaian sedikit itu berdasarkan ketentuan kebijakan publik yang diatur sesuai dengan peraturan perundangan. Jangan lupa, ketika fungsi itu dihapus, pegawai itu pun bisa dipecat. Artinya dinonjobkan, dinonaktifkan, bisa dirumahkan. Itu aturan universal. Ya, jangan lupa itu. Tapi kalau kebijakan di Indonesia masih memberi jabatan fungsional tertentu dengan penghargaan profesional, ya, profesional, hampir sama dengan fungsi-fungsi akademik tadi, hanya akademik dia lebih teoritis, tetapi fungsi akademik yang sekarang adalah pejabat fungsional tertentu itu memberikan advice tertentu secara profesional kepada organisasinya, kepada pejabat eselon 2-nya, kepada ini memberi masukan semua masing-masing dengan fungsi masing-masing. Tentu diatur masing-masing. Pejabat tertentu bidang A. Nah, itu mereka mengkaji di situ, mendalam di situ, mempelajari di situ, sesuai dengan kemampuan yang ada, bahan-bahan analisis, dia memberikan masukan ke atas. Masukannya itu dinilai sebagai suatu prestasi kerja seperti pejabat eselon 3, eselon 4, dan lain-lain. Jadi jangan kecil hati sebetulnya. Itu lebih bebas, lebih berpeluang untuk berkembang, lebih berpeluang untuk maju. Nanti Bapak Ibu yang mendapat pejabat fungsional tertentu bisa langsung menjadi dirjen, bisa langsung menjadi direktur, tanpa harus ikut hal-hal lain dan sebagainya. Jadi itu harus dibanggakan, dan mungkin, ya, mungkin jangan lupa bahwa ketika pegawai itu, pegawai negeri apalagi swasta asal bosnya ngomong kau dikeluarkan selesai. Tapi kalau pegawai negeri, kenapa? Penciutan organisasi juga boleh diberhentikan. Pengurangan organisasi boleh diberhentikan. Pengurangan tugas, penghapusan organisasi juga boleh diberhentikan. Tapi karena ini tidak diberhentikan kemudian diangkat menjadi pejabat fungsional tertentu, masih disyukuri. Memang ada kontradiksinya. Kok masih mengangkat terus, padahal yang lama aja hampir seperti dibuang-buangin gitu ya kasarnya. Ya, kenapa masih mengangkat terus dan sebagainya? Harusnya ya ada satu kekeliruan sedikit di situ. Harusnya diseleksi yang ada ini seberapa jauh dia bisa memberikan kontribusi dalam pejabat tertentu itu. Apa masih perlu mengangkat yang baru? Makanya tadi saya katakan, orang yang bekerja di swasta itu lebih sejahtera dari orang yang bekerja di pegawai negeri. Kenapa orang kejar juga pegawai negeri? Ini persoalannya. Pola hidup, sikap hidup orang Indonesia yang belum berubah. Ya, memang harus disadari itu. Itu poin umumnya. Poin yang kedua, apa tidak menimbulkan gejolak? Menimbulkan, ya. Tetapi kalau sudah disadari aturan mainnya jelas tadi, mau berbuat apa? Kan tidak bisa demo kemudian protes, malah demo, malah tambah dipecat. Lebih baik kita mengikut apa yang diatur, dalami pekerjaan itu dengan baik, berikan analisis kontribusi seperti sektor akademik. Kalau sektor akademik, ANSE menganalisis berdasarkan teori, membuat analisis proposal berdasarkan teori. Tapi kalau Bapak Ibu yang mendapat pejabat fungsional tertentu itu sudah punya praktek pengalaman, lebih dalam lagi kajiannya, lebih terpakai. Nah, di situ berdasarkan analisis itu
diberikan penilaian, penghargaan, mendapat usulan tertentu, nilainya begini, dibahas, digunakan, mendapat hadiah tertentu atau bayaran tertentu dari analisis itu. Itu harusnya ke situ, ke depan, seperti di negeri Belanda. Orang yang ada jarang yang mau jadi pejabat di sana, lebih baik dia membuat analisis-analisis, mendapat hasil penelitian urian-urian, dia ajukan ke pemerintah, dia mendapat ganjaran yang lumayan di situ. Contoh sekarang ya, saya sendiri pegawai negeri di Kemdagri, golongan 4E, sudah 70 tahun karena guru besar baru pensiun Januari 2021. Tapi SK-nya masih menunggu. Nah, tapi di satu sisi, saya sebagai advisor di pemerintah Belanda. Advisor itu membuat analisis terhadap analisis tertentu, keadaan tertentu, kemudian saya buat proposal, dibikin, dibahas, tahu-tahu turun $10.000. Hanya satu kertas kerja saja, proposal. Kalau dalam 1 tahun kita dapat 2 saja kertas kerja itu, sudah dapat $20.000 US honornya. Nah, begitu juga yang pejabat fungsional tertentu itu. Harusnya mengarah ke situ. Keahlian orang, kemampuan orang untuk berbuat, memberikan kontribusi itu dihargai. Nah, tergantung sistemnya seperti apa. Yang penting Bapak dan Ibu, supaya tidak menimbulkan gejolak, hindari gejolak itu sepanjang kebijakan itu ditetapkan dengan proses penetapan kebijakan publik. Melibatkan DPR, membuat undang-undang. Jangan hanya, mungkin peraturan pemerintah saja tidak kuat karena mengatur masyarakat juga ya. Tapi kalau dipandang mengatur pegawai negeri cukup dengan presiden, itu cukup juga dengan presiden, boleh. Sepanjang ada kepresnya sendiri. Ada kepresnya. Oleh karena itu, dalam negara hukum, seperti itulah. Negara mengatur semua berdasar baik proses politik itu ya. Jadi saya berharap teman-teman di PNS tidak usah bergejolak, ikuti saja. Kalau memang Anda punya spesialis tertentu pasti kepake. Cuman syaratnya pemilihan orang menjadi pejabat itu sekarang struktural itu berdasarkan ya like is in dislike masing-masing lembaga itu ya. Belum ada ukuran universal. Yang tidak punya teman tahu tersingkir padahal dia pintar umpamanya begitu. Nah, itulah kondisi ya Bapak dan Ibu. Gejolak tidak, saya harap tidak ada gejolak karena ketika gejolak akan lebih parah lagi. Dengan gejolak bisa dipecat sekaligus. Dengan tidak gejolak menerima dan melakukan tugas-tugas itu malah mempunyai penghargaan. Dan kenaikan pangkatnya juga dihargai. PPBK saja ada naik pangkat, ada pensiun kok. Masa yang PNS tidak? Pasti lebih mempunyai kapasitas, kapabilitas dan kompetensi daripada PPBK. Nah, itu penjelasan saya ya, memang harus diterima sepanjang itu satu kebijakan negara. Kalau gejolak dalam arti perorangan, ya pasti. Karena dari tadinya begini, ada jabatan, ada gengsi, ada tanda jabatan, sekarang enggak, dan sebagainya. Pasti ada perasaan ya. Tetapi sepanjang nanti semua itu tidak pakai tanda jabatan, tidak pakai semua pakai batik, semua pakai ini, enggak ada masalah juga. Itu hanya kebiasaan saja ya. Ya, ini harus disadari betul sebagai orang akademisi
Itulah kondisi yang harus kita pertahankan. Ya, penjelasan saya seperti itu. Bisa Ibu ambil benang merahnya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Ajak teman-teman, sudahlah Anda kalau memang dapat itu kerjakan dengan baik. Satu ketika Anda akan dicomot menjadi langsung direktur, menjadi dirjen. Apalagi nanti punya kapasitas ikut lelang jabatan, bisa jadi dirjen sekaligus. Dan kalau dekat dengan presiden, bisa jadi menteri dan sebagainya. Terpilih oleh rakyat, bisa jadi pejabat politik dan sebagainya. Harus optimis terus ya. Saya dari golongan 2A sampai ke golongan 4E optimis terus walaupun pekerjaan saya petani. Ya. Ya, Bapak dan Ibu itu ya yang sangat pertanyaan ini bagus sekali untuk pencerahan kita, kerangka berpikir kita secara logis, akademik dan reasonable. Ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya, saya senang ya. Ya, masih ada? Izin, Prof. Ya, silakan. Izin bertanya, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Ya, Tadi silakan. saya menangkap ada penjelasan Prof bahwa dengan adanya 3 sektor tadi, ya, sektor society, kemudian state negara, kemudian sektor private, ternyata good governance juga belum tentu tercipta, begitu Prof ya. Sehingga Prof tadi menyampaikan perlu ada satu sektor lagi, yaitu sektor akademik yang tugasnya memberikan advice, saran terhadap kebijakan publik gitu. Tapi ini berdasarkan pengamatan saya, Prof, mungkin bisa salah. Ternyata kehadiran sektor akademik ini juga belum tentu bisa juga menciptakan good governance, Prof. Karena apa? Karena sifatnya kan saran tadi, Prof. Bisa dipakai, bisa juga tidak digunakan oleh publik, sektor publik. Ya. Jadi akhirnya saya melihat ya hubungan antara sektor ini, apalagi ditambah sektor akademik tadi, belum juga bisa menciptakan good governance tadi, Prof. Jadi hubungan yang ideal itu sebenarnya bagaimana, Prof? Menurut pandangan Prof? Terima kasih, Prof. Ya, baik. Wah, ini juga bagus sekali ya. Bagus sekali pertanyaannya. Apa hubungannya sektor akademik? Toh belum tentu dipakai saran itu. Betul ya. Tapi dalam penetapan kebijakan publik, siklus penetapan kebijakan publik, saran itu tetap diperlukan. Anggota-anggota DPR punya staf ahli. Untuk apa? Menyampaikan saran. Kan 7 punya staf ahli, atau 5 masing-masing. Itu staf ahlinya itu menyampaikan saran, analisis, dan sebagainya. Hanya bentuknya, wadahnya di staf ahli. Tapi kalau wadah akademik ini, makanya saya kasih titik-titik, dia orang terselubung di bawahnya, tapi tetap diperlukan dalam proses penetapan kebijakan publik. Teori tidak bisa ditinggalkan. Karena teori akademik berdasarkan empirical condition, penelitian tertentu dikaitkan dengan teori. Tidak bisa ditinggalkan itu. Kalau ditinggalkan, berarti satu ketika cacat penetapan kebijakan publik itu tidak mencapai sasaran kepuasan masyarakat, berarti analisis teorinya tidak digunakan. Nah, sehingga sekarang mereka itu karena tidak begitu memanfaatkan akademik ini, dia kemudian lobby-lobby. Nah, lobby-lobby di dalam penetapan undang-undang itu yang menjadi masalah kemudian. Bisa kalau mau bayar sekian, segera saya tetapkan, segera saya setujui. Berapa saya dapat? Nah, ini persoalan. Tapi kalau menggunakan analisis akademik, tidak perlu pakai money politik gitu. Ya. Tapi tetap aja juga lobby-lobby. Dan fungsi daripada akademik itu lebih mempunyai kekuatan analisis teoritis.
Tetapi yang lobby-lobby itu lebih kepada subjektivitas dan politik dagang sapi itu ya. Politik dagang sapi. Kemudian juga dari usul-usul saran dari kelompok penekan pemerintah pun juga boleh, ya. Sama fungsinya, tetapi lebih mempunyai reasoning, analisis ketika saran dari akademik. Memang karena titik-titik tidak bisa memaksa. Tidak bisa memaksa. Saran itu digunakan apabila orang yang akan menetapkan undang-undang itu memikirkan 275 bangsa rakyat Indonesia. Tidak memikirkan PDIP, tidak memikirkan PAN, tidak memikirkan Demokrat, tidak memikirkan partai-partai tertentu. Harusnya begitu duduk di Senayan, bapak-bapak yang terhormat anggota DPR itu buka baju politik, buka baju partai, duduk di Senayan, tetapkan kebijakan publik, tanya teori, tanya akademik seperti apa, tanya saran seperti apa, dan sebagainya. Lobby boleh, ya. Tapi jangan terus money oriented. One man, one food, one man, one dollar diganti. Nah, itu yang keliru. Nah, ini hal-hal yang penting ya. Betul tadi. Community, akademik tidak pasti dipakai. Pasti. Karena kita domainnya adalah politik. Bapak Ibu ingat, kalau partai politik diberikan kesempatan untuk memenangkan peperangan, mengambil alih kekuasaan di suatu kebijakan publik, itulah penyakitnya. Makanya sampai sekarang istilah politik itu kotor. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Itu belum terhapus itu. Ingat itu. Nah, untuk itu bisa terhapus dengan baik, kasarnya saya sebagai akademisi ya, yang sudah pernah jadi praktisi dari eselon tidak ada eselon sampai ke eselon 1. Saya pernah duduki, saya punya pengalaman bahwa ketika anggota-anggota yang terhormat DPR RI itu duduk bersidang di Senayan, jangan pakai baju politik. Copot baju politiknya. Bahwa dia representasi rakyat Indonesia. Memikirkan semua anggota bangsa Indonesia, bukan anggota partai politik. Apa acuannya dia? Analisis akademik. Juga saran-saran orang yang tidak suka, boleh. Anti pemerintah boleh, akademisi yang lain boleh, cendekiawan yang lain boleh, agamais boleh, orang yang garis keras boleh, sampaikan saran, tapi nanti kebijakan itu kalau anggota yang terhormat kita itu memang melindungi 275 rakyat Indonesia, dia tidak akan bicara partainya, kepentingan politiknya. Tapi ketika dia memilih gubernur, bupati, wali kota, baru dia partainya dimenangkan karena aturan kita seperti itu. Ya, saya kira ini kesadaran penuh bagi bapak-bapak ibu yang calon doktor terhadap pemikiran-pemikiran yang seperti ini yang dibutuhkan ke depan. Jadi jangan terbawa. Tapi kalau Bapak Ibu waktu kuliah, oke, ilmunya yang dikejar. Tapi waktu nanti berpartai politik, oke, cari kekuasaannya. Tapi ketika jadi anggota DPR, bagaimana melindungi seluruh rakyat Indonesia, konstitusi kita. Ya, saya kira itu betul apa yang Bapak
analisis terkait dengan fungsi akademik, betul ya. Fungsi akademik itu kan saran. Dari mana dia dapat saran? Dari analisis. Dari mana dia dapat analisis? Dari verifikasi. Kemudian dari apa? Dari penelitian. Kemudian dari mana? Kondisi empirik. Dari situ dia kaji. Teorinya begini. Nah, dia kaitkan dengan teori. Solusinya begini. Bikin saran kepada pemerintah. Sarannya tidak hanya 1, 3 paling tidak, 2 paling kurang. Dengan menyebutkan bahwa ketika saran A digunakan, kelemahannya begini. Ketika saran B digunakan, kelemahannya begini, kebaikannya begini. Seperti itu fungsinya. Tapi kalau yang lain kan tidak, emosional saja. Di saran kebijakan itu ada positif, ada negatifnya, seperti apa. Sehingga di situ saya sebutkan fungsi daripada fungsi akademik itu adalah orang di belakang layar di dalam penetapan kebijakan publik. Ada juga orang di belakang layar yang punya duit ya, sogok semua anggota tertentu supaya undang-undangnya jadi, dia dapat keuntungan dari situ. Nah, itu lain lagi ya. Nah, kita harus sadar dengan kondisi seperti itu, sehingga inilah pelajaran yang dapat saya masukkan untuk Bapak Ibu merubah kerangka berpikir yang lebih universal. Tidak common sense, tetapi universal akademik. Dengan nanti setelah minggu depan kita ceritakan masih kaitannya dengan siklus penetapan proses kebijakan publik. Itu sangat berpengaruh ya dengan tambahan dari jawaban yang saya sampaikan sekarang. Saya kira itu penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Kalau belum, siapkan pertanyaan. Minggu depan kita bahas lagi. Dan saya menunggu nanti kita dengan diskusi dulu baru saya lanjutkan. Boleh, saya senang. Ini Bapak Ibu diskusinya bagus ya, pertanyaannya bagus-bagus dan mendasar. Mendasar dan empirical condition, kondisi empirik yang terjadi. Bagus sekali. Ya. Baik. Bisa dipahami? Makasih Prof, makasih. Ya, baik ya. Walaupun tidak mencapai kepuasan, tetapi paling tidak ada kerangka berpikir. Karena di sini untuk tidak mencari kepuasan, Bapak Ibu cari kepuasan di tempat lain udah biasa ya. Baik, saya kira itu. Kalau masih ada pertanyaan, oke. Kalau enggak, kita akhiri. Sudah jam 6 kurang 5 menit ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih.